Lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang padat. Seorang pasien rumah sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat nekat melompat dari lantai 3 gedung rumah sakit. Puluhan pemuda di antara kerumunan pengunjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda ditangkap polisi. Selamat malam pemirsa, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Sugi Nuraharja alias Gus Nur melalui tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Barreskrim Polri. Informasi hasil Liga Champions Eropa fase grup dan berita mancanegara juga akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya Fazila Khairunisa. Stasiun Senen diramaikan masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh sejak Selasa kemarin. Diprediksi memuncak pada hari Rabu dan masih ada sejumlah masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hari. Dengan perjalanan terakhir menuju Purwokerto, masih ada sejumlah penumpang yang menunggu di lobi Stasiun Pasar Senen. Sejumlah proses dan prosedur, mulai dari pemeriksaan suhu hingga surat yang menyatakan bebas COVID, harus mereka tunjukkan secara bergantian sebelum masuk ke peron. Perjalanan kereta yang mengalami lonjakan didominasi ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun keramaian penumpang pada malam hari tidak seramai pada pagi dan siang hari, namun tercatat sedikitnya 9.700 tiket ludes terjual pada tanggal 28 Oktober. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kita telah bergabung dengan Bayu Pradana di sana. Bayu, bagaimana situasi terkini di Stasiun Senen? Ya, Zila, baru saja beberapa menit yang lalu, tepatnya pada pukul 9:30 tadi, kereta jarak jauh terakhir yaitu Serayu Malam ini baru saja diberangkatkan. Tadi mengiringi Serayu Malam diberangkatkan juga sejumlah kru dan sejumlah tim dari Stasiun Senen juga mengantarkan dengan memberikan rasa hormat dan juga rasa terima kasihnya, mengantarkan mereka melakukan perjalanan terakhir pada malam ini. Selain itu juga kami melihat tadi juga tiap-tiap gerbong kereta ini juga sudah kembali ramai diisi oleh para penumpang, di mana meskipun juga ini tidak terisi secara penuh dan masih ada bangku-bangku yang kosong, ini dikarenakan kereta hanya diperbolehkan mengangkut 70% dari total kapasitas. Dan kalau kita lihat memang pada hari ini yang diprediksi sebagai puncak dari dari pembelian tiket kereta api di Stasiun Senen ini, salah satunya memang kalau kita lihat pola dari penumpang sejak pagi hari ini, dari pagi hingga malam ini memang jumlah penumpang di Stasiun Senen ini semakin menurun, di mana tadi pagi tadi memang lebih ramai dibandingkan pada siang dan juga malam hari. Berarti demikian kalau dibanding-bandingkan waktu sebelumnya, apalagi pada saat PSBB dan juga PSBB transisi pertama, ini merupakan waktu yang bisa dibilang paling ramai, di mana tercatat sudah ada 9.700 sedikitnya tiket yang sudah dibeli sejak jauh-jauh hari untuk diberangkatkan pada tanggal 28 atau hari ini. Itu pun masih akan terus bertambah pada hari ini, yang kami belum mendapatkan data pastinya berapa yang sudah terjual. Ini dikarenakan memang para penumpang ini diperbolehkan untuk membeli tiket 3 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu juga Zila dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan PT KAI, juga diprediksi mereka yang berangkat untuk berlibur di libur panjang di akhir pekan akhir Oktober ini diprediksi akan kembali pada tanggal 1 dan juga 2 ini, melihat dari jumlah reservasi tiket yang sudah didapatkan oleh PT KAI. Tentunya seperti yang kami bilang tadi juga bahwa memang ini masih akan terus bertambah angkanya, dikarenakan memang mereka masih akan terus bisa mereservasi hingga tanggal tersebut dan juga bisa membelikan kami melakukan pembelian 3 jam sebelumnya. Kendati demikian, PT KAI juga berpesan untuk meningkatkan dan memperketat
protokol kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Di antaranya para penumpang juga diwajibkan untuk selain mengukur suhu badan, juga mereka harus menunjukkan surat non-reaktif, baik rapid maupun juga swab. Dan selain mereka bisa melakukan rapid dan swab di luar, PT KAI terutama di stasiun Senen ini juga memberikan layanan untuk melakukan rapid test pada pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam, di mana para penumpang hanya dikenakan 85.000. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang, juga mereka mengaku bahwa mereka ini lebih memilih untuk rapid test di stasiun ini dikarenakan lebih mudah dan juga murah. Zila. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Pemirsa, di hari pertama libur panjang, arus lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Pihak Ditlantas melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol. Kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 terpantau ramai lancar. Hal ini dikarenakan pihak Ditlantas Polda Jawa Barat dan Ditlantas Polda Metro Jaya tidak mengizinkan kendaraan besar melintasi jalur tol Jakarta Cikampek, sehingga hanya kendaraan pribadi yang boleh melintas. Upaya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau buka tutup jalur juga disiapkan, tergantung kondisi di lapangan. Sementara arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Rabu malam terpantau ramai lancar, baik jalur Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Berikut laporan Revika Sibarani dan juru kamera Eri Nugraha dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di kedua arahnya, baik dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun arah sebaliknya Puncak menuju ke Jakarta, terpantau ramai lancar pada Rabu malam. Situasi ini sedikit berbeda pada pukul 3 sore tadi, di mana sesaat setelah sistem buka tutup jalur Jakarta Puncak selesai dilakukan, tadi sempat terjadi kepadatan kendaraan yang mengular hingga 1 km, di mana penutupan jalur ini dimulai dari kilometer 46 gerbang tol Ciawi. Namun 1,5 jam setelah kedua arus dibuka secara normal di kedua arahnya, ini kepadatan kendaraan dapat terurai dengan baik. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada libur panjang perayaan Hari Raya Maulid Nabi, ini telah dikerahkan sebanyak 600 personil gabungan terliput dari TNI, Polri, Satpol PP dan juga BPBD yang berjaga di sejumlah titik rawan kemacetan di sepanjang jalur dari gerbang tol Ciawi hingga Rindu Alam Puncak. Dari Simpang Gadok Bogor, Revika Sibarani, Eri Nugraha, Ilham Elias, dan Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat padat. Untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan rekayasa lalu lintas. Arus lalu lintas di Panorama dan Simpang Grand Hotel Lembang masih padat terlihat hingga Rabu malam. Kendaraan dari berbagai daerah terus berdatangan untuk menghabiskan libur panjang. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran Lalu Lintas Polres Cimahi berkali-kali merekayasa arus dengan pola satu arah dari Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Purbalenyi kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Ramai dan padatnya arus kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya kendaraan besar seperti truk, pengangkut bahan kebutuhan pokok, dan bus angkutan umum yang berjalan pelan membuat arus bertambah padat. Kendati demikian, belum terjadi kemacetan. Kendaraan masih melaju dengan lancar. Ramai dan padatnya arus mudik libur panjang ini diprediksi akan terus terjadi hingga akhir pekan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Dalam pantauan tersebut ditemukan kepadatan lalu lintas di KM 47 dan KM 57 rest area. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Hubungan Darat Budi Setiadi meninjau arus lalu lintas di sepanjang tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
Dalam pantauan udara menggunakan helikopter, Menhub Budi Karya Sumadi menemukan 3 titik rawan macet di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Petugas memperlakukan kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 60 tol Jakarta Cikampek. Jadi saya start dari Halim tadi jam 7 lewat, overview sampai ke Palimanan. Dari pengamatan kita, hanya 3 tempat yang relatif ada kemacetan, yaitu di persimpangan Jati Asih, di kilometer 47 dan kilometer 57, rest area. Arus balik libur panjang diprediksi terjadi pada 1 November 2020. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Jakarta memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk berlibur di sejumlah tempat wisata di ibu kota. Sejumlah lokasi wisata seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah telah mengantisipasi masa liburan dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung. Taman Impian Jaya Ancol membatasi pengunjung pada libur panjang akhir pekan ini. Sistem pembelian tiket daring otomatis tidak bisa diakses ketika pemesan sudah mencapai batas maksimal 25% dari kapasitas. Satgas COVID-19 akan rutin berkeliling di Kompleks Ancol agar pengunjung menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ada sejumlah aturan yang harus diperhatikan, yaitu anak berusia di bawah 9 tahun dan lansia di atas 60 tahun hanya diperbolehkan memasuki kawasan pantai dan ruang terbuka hijau Eco Park. Sementara itu, Taman Mini Indonesia Indah juga menerapkan protokol kesehatan ketat di libur panjang akhir pekan ini. Untuk memberikan kenyamanan pengunjung, TMII rutin menyemprotkan disinfektan ke seluruh area. Pengelola juga menyediakan tempat cuci tangan beserta hand sanitizer. Taman Mini Indonesia Indah juga melibatkan personel Satgas COVID-19 untuk berpatroli agar pengunjung tertib menerapkan protokol kesehatan. Kita biasa semuanya juga sudah diinstruksikan untuk mengawal ya untuk kebijakan itu, dan tentu juga kita ada tambahan dari Koramil dan kepolisian setempat untuk juga memastikan nanti pengunjung menjalankan sesuai prosedur. Libur panjang akhir pekan ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar wilayah maupun mudik. Karenanya, lokasi wisata domestik perlu menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak menjadi tempat penularan COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Dan untuk berkunjung ke kawasan tersebut, para wisatawan harus patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di masa liburan panjang, suasana kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta ramai oleh wisatawan. Kendaraan roda 4 dengan plat luar kota memadati sepanjang ruas jalan Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Di tengah pandemi, Malioboro masih menjadi salah satu pilihan wisata saat berkunjung ke Yogyakarta. Para wisatawan menganggap Malioboro memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka. Kita sendiri mau bahas, kita bersama istri aja, khusus duaan aja. Baru pertama, kesannya gimana Pak? Pertama kali? Kelihatannya emang daerah turis sangat nyaman ya, untuk kita berwisata. Suasananya sih. Suasana? Sama keramaiannya nggak bisa dilupain gitu. Jogja mah istimewa banget. Untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung, pemerintah kota Yogyakarta melakukan pembatasan di 5 zona yang ditentukan. Di samping penerapan protokol kesehatan secara ketat, pemerintah daerah setempat juga memberlakukan jalur pedestrian satu arah, di mana pejalan kaki dari arah utara wajib berjalan melewati jalur sisi timur, Jalan Malioboro. Sedangkan pejalan kaki dari arah selatan melewati sisi barat Jalan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko,
iNews melaporkan. Kebakaran melanda kawasan permukiman di Tambora, Jakarta Barat. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.